Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Modi memilih temui Vladimir Putin? Narendra Modi, Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, melawat ke Rusia. Ini adalah perjalanan kenegaraan pertama ke luar negeri setelah Modi memenangkan pemilu 2024. Secara mengejutkan, Modi memutuskan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah konflik sengit Rusia versus Ukraina dan Rusia versus Uni Eropa serta NATO. Vladimir Putin menyambut hangat Modi dan menerimanya secara pribadi di kediamannya di Novo-Ogaryovo, Moskow. Putin mengajak Modi jalan-jalan di taman hingga memamerkan sejumlah kuda tunggangannya di istal di belakang rumahnya. Bandingkan dengan sikap Vladimir Putin ketika didatangi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Kremlin sebelum pecah perang Ukraina. Sebuah meja besar nan panjang digunakan saat pertemuan itu. Putin dan Macron duduk di masing-masing ujung meja. Pesannya sangat kuat. Putin sesungguhnya menjaga jarak dengan Macron yang secara agresif mendorong perang di Ukraina. Pilihan Narendra Modi pergi ke Moskow dan penerimaan Putin yang hangat kini menerbitkan teka-teki menarik. Apa yang sedang terjadi? Benarkah India telah memilih Rusia sebagai partner strategisnya? Dan apakah Modi telah meninggalkan Barat? Menyaksikan perkembangan ini, Washington tampak maskul dan cemburu. Gedung Putih menyatakan prihatin atas mesranya hubungan India-Rusia. Mereka meminta Narendra Modi menekankan integritas teritorial Ukraina saat pertemuan resmi dengan Vladimir Putin. Pertemuan Modi dan Putin ini juga menyertai serangkaian perubahan politik di Eropa dan Amerika Serikat. Juga mengiringi pertemuan puncak anggota Pakta Organisasi Atlantik Utara atau NATO yang diselenggarakan di Washington 9 hingga 11 Juli 2024 ini. Pertemuan puncak NATO ini sekaligus memperingati 75 tahun blok keamanan itu dan bertekad menguatkan dukungan untuk Ukraina. Pilihan Narendra Modi pergi ke Moskow setelah terpilih kembali memang harus dibaca sebagai sebuah pesan politik kuat ke Barat. Secara historis, politis, militer, dan juga ekonomi, India memiliki kedekatan lebih kuat ke Rusia ketimbang ke Washington sebagai pusat kekuasaan Barat. Kemitraan strategis India-Rusia dibangun atas 5 komponen utama mencakup urusan politik, pertahanan, energi, nuklir, anti-terorisme, serta eksplorasi luar angkasa. Secara ekonomi, India saat ini adalah importir terbesar minyak mentah Rusia, bahkan melonjak saat sanksi Barat dijatuhkan ke Rusia ketika perang mulai pecah di Ukraina. India menolak tunduk dan mengabaikan ancaman-ancaman Barat atas perdagangan yang terus dilakukannya dengan Rusia. Minyak mentah Rusia diolah India, lalu dijual kembali ke konsumen dalam maupun luar negeri. Artinya di sini ada segi pragmatisme bisnis dalam praktek ini. India semakin menikmati minyak mentah Rusia karena Moskow memberi diskon besar sebagai reaksi terhadap embargo energi Eropa. Sejak 5 Februari 2024, harga minyak Rusia juga dipatok rendah menyusul sanksi internasional yang dipaksakan Barat. Tapi bagi India, itulah peluang bisnis ekonomi yang sangat besar. New Delhi tidak hanya berhemat biaya karena harus mengimpor 80% kebutuhan energinya, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan minyak dari Timur Tengah. Selama ini sejumlah sumber minyak dari Timur Tengah memasok 60% kebutuhan India, konsumen minyak dan gas terbesar ketiga di dunia. Di sektor pertahanan sejak lama India adalah mitra Rusia.
Perjalanan itu bahkan terbangun sejak era Perang Dingin. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menolak menjual senjatanya ke India karena mengkhawatirkan amarah Pakistan, Uni Soviet kala itu leluasa memasok alutsista ke India. Antara tahun 1955 hingga 1991, sebanyak 60% hingga 65% persenjataan India berasal dari Uni Soviet. Hubungan itu menciptakan ketergantungan strategis antara India dan Rusia sebagai penerus Soviet. Barat dipimpin Amerika Serikat selama bertahun-tahun cenderung berpihak ke Pakistan, rival India yang jadi sekutu penting Barat di Asia Selatan. Belakangan, Washington di era Presiden George Walker Bush mulai mendekati India dan menjanjikan kerjasama di sektor pertahanan serta industri strategis. Tapi kemajuan janji-janji Amerika Serikat itu berlangsung sangat perlahan. Di saat bersamaan, India dan Rusia terus menaikkan level hubungan strategisnya. Pertemuan Modi dan Putin di Moskow tanggal 8 hingga 9 Juli 2024 ini mungkin puncaknya. Sebelum Modi tiba di Moskow, Rusia telah mengumumkan rencana memproduksi peluru tank T-90 penembus lapis baja Mango di India. Produksi di India ini mewujudkan ambisi ala Modi untuk mandiri dalam hal pengadaan amunisi persenjataan beratnya. Raksasa industri militer Rusia, Rostec, bekerja sama dengan mitranya di India mewujudkan ambisi Make in India. Amunisi Mango dirancang mampu menghancurkan lapisan baja tank musuh. Secara sederhana, peluru ini dapat menembus bagian luar tank yang kuat, masuk ke dalamnya, dan kemudian meledak menyebabkan kerusakan besar. Inilah kemajuan strategis kedua setelah Rusia dan India bersama-sama berhasil mengembangkan peluru kendali BrahMos. Dari capaian-capaian inilah wajar jika Modi kemudian memilih berteman baik dengan Putin di tengah tekanan kuat Barat yang menginginkan kehancuran Rusia. Apalagi India dan Rusia adalah inisiator pembentukan blok ekonomi BRICS bersama Brasil, China, dan Afrika Selatan. BRICS kini telah menjelma menjadi BRIC Plus karena terjadi perluasan keanggotaan yang pada akhirnya total akan mencakup mayoritas kekuatan ekonomi dunia serta kekuatan Global South. Pertemuan puncak BRIC Plus akan digelar di Kazan, Rusia beberapa bulan lagi dan akan memperlihatkan kehadiran blok baru yang mengimbangi blok Barat yang hegemonik. Dalam perspektif strategis, kerjasama erat India dan Rusia juga akan meningkatkan pengembangan jalur ekonomi Euro-Asia, sesuatu yang tidak bisa dikejar oleh Barat. Tribuners, India yang kerap diremehkan dengan sebutan negeri perindapan, suka tak suka, kini telah menjelma menjadi raksasa industri dan ekonomi dunia. India memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berhasil melampaui Inggris di jajaran elit negara industri global. Dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan India juga akan menyalip Jerman dan Jepang, membuntuti Amerika Serikat dan Cina di puncak tangga. Inilah capaian hebat India di tangan Narendra Modi dalam 2 periode kekuasaannya.